Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Nila Rehatul Jannah NIM 2018-33124 dan Dia Hayu Apriliana NIM 2018-33131. Di sini kami akan memaparkan tentang uji T 1 sampel atau One Sample T-Test. Pengertian uji T. Pengertian uji T merupakan salah satu jenis uji hipotesis yang sering digunakan dalam penelitian. Jenis uji ini bertujuan untuk membandingkan apakah rata-rata sebuah populasi atau dua populasi memiliki perbedaan secara signifikan. Penemu uji T. Penemu uji T ditemukan oleh William Seeley Gosset pada tahun 1915. Pengertian uji T one sample T-test. Uji T 1 sampel merupakan salah satu prosedur pengujian statistik inferensial yang digunakan untuk menguji apakah rata-rata dari data yang kita gunakan secara statistik berbeda secara signifikan bila dibandingkan dengan nilai rata-rata yang sudah diketahui berdasarkan asumsi ataupun opini. Syarat-syarat penggunaan menurut Kadir 2015 yaitu yang pertama, data penelitiannya harus terdistribusi normal. Yang kedua, data berskala interval atau rasio. Yang ketiga, homogenitas data. Selanjutnya, jenis-jenis uji T one sample T-test. Yang pertama, uji hipotesis satu arah untuk sisi kanan dengan hipotesis seperti rumus di bawah. Hipotesis 0, 2 mu kurang dari sama dengan mu 0 dalam kurung rata-rata sampel kurang dari sama dengan nilai acuan. Hipotesis alternatifnya 2 mu lebih dari mu 0 dalam kurung rata-rata sampel lebih dari nilai acuan. Yang kedua, uji hipotesis satu arah untuk sisi kiri dengan hipotesis rumus di bawah. Hipotesis 0, 2 mu lebih dari sama dengan mu 0 dalam kurung rata-rata sampel lebih dari sama dengan nilai acuan. Hipotesis alternatifnya 2 mu kurang dari mu 0 dalam kurung rata-rata sampel kurang dari nilai acuan. Selanjutnya, langkah-langkah uji T 1 sampel. Langkah yang pertama, tulis hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya dalam bentuk kalimat. Seperti contoh di bawah, hipotesis 0 sama dengan kualitas dosen matematika lebih dari atau sama dengan 85% dari rata-rata nilai idealnya. Sedangkan hipotesis alternatifnya sama dengan kualitas dosen matematika kurang dari 85% dari rata-rata nilai idealnya. Langkah yang kedua, tulis hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya dalam bentuk statistik. Seperti contoh di bawah. Yang ketiga yaitu menghitung T hitung. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menghitung rata-rata. Yang kedua, menghitung standar deviasi. Berikut adalah rumus dari T hitung, di mana X bar adalah rata-rata sampel, U0 adalah nilai yang dihipotesiskan, S adalah simpangan baku, dan N adalah jumlah data. Yang keempat, menentukan taraf signifikan. Pada umumnya, taraf signifikan bernilai 0,05%
atau tergantung dari penelitian yang kita lakukan. Yang kelima, cari T tabel dengan ketentuan derajat kebebasan atau DK sama dengan N-1 dengan taraf signifikan 0,05 dan DK N-1. Berikut adalah rumus untuk mencari T tabel. Nilai pada T tabel dapat diketahui melalui sebuah tabel distribusi. Perhatikan tabel distribusi berikut ini. Yang keenam yaitu menentukan kriteria pengujian. Untuk arah kanan, H0 diterima jika T hitung kurang dari sama dengan T tabel. H0 ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel. Untuk arah kiri, H0 diterima jika T hitung lebih besar sama dengan T tabel. H0 ditolak jika T hitung kurang dari T tabel. Yang ketujuh, bandingkan T hitung dengan T tabel. Contoh yaitu T hitung sama dengan 1,0759 lebih besar daripada T tabel yang bernilai 0,5. Jadi T hitung lebih besar dari T tabel. Yang ke-8 yaitu buatlah kesimpulan. Contoh, karena T hitung sama dengan 5,46 lebih besar dari T tabel 2,09, maka H0 diterima. Jadi, kualitas dosen matematika lebih dari atau sama dengan 85% dari rata-rata nilai idealnya. Dengan ketentuan, jika T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak. Atau, jika sigma lebih besar setengah, maka H0 diterima. Jika sigma kurang dari setengah, maka H0 ditolak. Berikut adalah contoh kasus dalam uji T1 sampel secara manual. Berikut ini disajikan data nilai UN mata pelajaran IPA kelas 6. Apakah nilai rata-rata UN IPA tahun ini berbeda signifikan dengan rata-rata UN IPA tahun lalu? Jika diketahui rata-rata UN IPA tahun lalu adalah 69. Gunakan taraf signifikansi 5%. Penyelesaian yang pertama yaitu menulis H0 dan HA adalah bentuk kalimat. H0, rata-rata nilai UN IPA tahun ini sama dengan tahun lalu. HA, rata-rata nilai UN IPA tahun ini tidak sama dengan tahun lalu. Yang kedua yaitu menulis H0 dan HA adalah bentuk statistik. Seperti berikut ini. Yang ketiga, mencari T hitung. Yang pertama kali dilakukan dalam mencari T hitung, yaitu mencari rata-rata. Di sini dapat ditemukan bahwa rata-rata dari soal tersebut yaitu 67, dengan nilai acuan 69. Kemudian mencari standar deviasi. Dari sini dapat kita lihat bahwa standar deviasi pada soal tersebut yaitu 9,0994. Kemudian kita mencari T hitung. Dengan nilai T hitung yaitu 2,7435. Yang keempat, mencari taraf signifikan. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa taraf signifikan pada soal ini menggunakan 5%, yang artinya nilainya yaitu 0,025. Yang kelima, mencari T tabel. Dari sini dapat kita temukan bahwa T tabel bernilai 2,2281. Yang keenam, menentukan kriteria pengujian. T hitung sama dengan 2,7435. Lebih besar daripada T tabel yang bernilai 2,2281, atau dalam statistik T hitung lebih besar dari T tabel. Maka H0 diterima. Kesimpulan, nilai T hitung
lebih besar daripada tetabil, maka H0 diterima. Jadi, rata-rata UN IPA tahun ini sama dengan tahun lalu, atau tidak ada perbedaan rata-rata nilai UN IPA tahun ini dengan tahun lalu secara signifikan. Berikut adalah contoh kasus UN Sample T-Test dengan menggunakan aplikasi SPSS 22 dengan soal yang sama seperti secara manual tadi, yaitu berikut ini disajikan data nilai UN mata pelajaran IPA kelas 6. Apakah nilai rata-rata UN IPA tahun ini berbeda signifikan dengan rata-rata UN IPA tahun lalu? Diketahui rata-rata UN IPA tahun lalu adalah 69. Gunakan taraf signifikansi 5%. Langkah analisis yang pertama yaitu jalankan program SPSS 22. Pilih variable view di bagian bawah. Yang kedua, isikan di kolom name UN IPA di baris pertama dengan decimals bernilai 2, seperti gambar berikut ini. Yang ketiga, pilih data view di samping variable view dan masukkan data UN IPA, seperti gambar di bawah ini. Yang keempat, pilih menu Analyze, selanjutnya Compare Mean, selanjutnya Long Sample T-Test. Yang kelima, masukkan variabel UN IPA ke kotak Test Variable dan isikan 69 di kotak Test Value, seperti gambar di bawah ini. Yang keenam, klik tombol Option, maka muncul kotak dialog UN Sample T-Test. Option. Secara default, confidence interval bernilai 95% dan missing values terpilih exclude cases analysis by analysis, yang berarti hanya data yang valid yang digunakan dalam analisis, seperti gambar berikut ini. Yang ketujuh, klik tombol Continue. Yang kedelapan, klik OK sehingga muncul hasil sebagai berikut. Pembacaan hasil analisis. Yang pertama, tabel When Sample Statistic menampilkan hasil analisis statistik deskriptif yang berisi data valid atau N, nilai rata-rata, standar deviasi, dan standar error rata-rata. 2. Tabel When Sample Test menampilkan hasil analisis uji perbedaan rata-rata suatu kelompok dengan suatu hipotesis. Dengan hipotesis penelitian yaitu H0, rata-rata UN IPA tahun ini sama dengan tahun lalu. HA, rata-rata tahun ini tidak sama dengan tahun lalu. Dengan ketentuan berikut ini, yaitu jika terhitung kurang dari tetabil, maka H0 diterima. Jika terhitung lebih dari tetabil, maka H0 ditolak. Kesimpulan hasil analisis. Nilai sig-to-tailed sama dengan 0,100. Lebih besar dari setengah nilai signifikan, yaitu 0,025. Maka H0 diterima. Jadi, rata-rata UN IPA tahun ini sama dengan tahun lalu, atau tidak ada perbedaan rata-rata nilai UN IPA tahun ini dengan tahun lalu secara signifikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam hal penulisan maupun ucapan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis dalam kolom diskusi.